Sekarang kita akan membahas materi kuartil. Nah, soal yang pertama yaitu kita akan menentukan kuartil 1 dan 3 dari data 5, 11, 6, 8, 9, 11, dan 13. Nah, sebelum kita menentukan Q1 dan Q3-nya, maka data harus kita urutkan dulu, mulai dari yang terkecil. Berarti 5, 6, 8, 9, 11, 11, dan 13. N-nya sama dengan 7 ya. Sekarang untuk menentukan nilai kuartil, maka kita akan menggunakan rumus QI adalah terletak pada data ke I dikali N plus 1 per 4 ya. Nah, kalau kita mau menentukan nilai Q1-nya, berarti terletak pada I1 dikali N-nya tadi 7 tambah 1 per 4. Jadi data Q1-nya terletak pada data ke 7 tambah 1, 8. 8 dikali 1 tetap 8. 8 dibagi 4, 2. Berarti Q1 terletak pada data kedua, ya, adalah 6. Berarti Q1-nya adalah 6. Sekarang kita mau mencari Q3. Tetap kita menggunakan rumus tadi, berarti Q3 terletak pada data ke 3 kali N tambah 1 per 4 ya. Berarti data ke N-nya tadi 7 tambah 1 per 4. Berarti data ke 8 bagi 4, 2 kali 3. Berarti 6 ya. Data ke-6, kita perhatikan data ke-6 di situ adalah 11. Dalam menentukan kuartil ini, kalau kita menggunakan rumus, ada nanti beberapa soal yang kita temukan. Jika pembagiannya nanti adalah bilangan desimal, maka ada beberapa soal di pilihannya nanti tidak ada jawabannya ya. Jadi untuk itu akan kita buat dengan model yang cepat dia ya. Nah, nomor 2 kita akan membahas soal dengan menggunakan rumus dengan cara yang mudah tadi ya, rumus dan cara yang mudah. Jadi datanya sudah terurut, yaitu 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Maka kita mendapatkan N-nya adalah 8 ya. Nah, coba kita gunakan dulu rumus kuartil I tadi. Berarti terletak pada data I dikali N plus 1 per 4 ya. Nah, sekarang berarti data ke, kalau kita menentukan Q1, maka 1 dikali 8 tambah 1 per 4. Oke. Maka di sini 9 per 4. 9 per 4 itu 2,25 ya. 2,25. Nah, berarti kalau kita mau menentukan kuartil 1, maka ini data ke ya. Berarti data kedua plus 0,25 ini dikali, karena 2,25 itu diantara data ketiga dan kedua. Berarti data ketiga kurang data kedua. Nah, data keduanya tadi adalah 4 dikali 0,25. Data ketiganya tadi 5, data ketiganya 5, ya betul, 1, 2, 3. Berarti 5 dikurang data keduanya tadi 4. Berarti 0,25 dikali 1, 0,25 ditambah 4, 4,25. Kalau kita mau menentukan Q3-nya, maka di sini data ke 3 dikali 8 ditambah 1 per 4 ya. Berarti 9 per 4 tadi 2,25 dikali 3 6,75 ya. Oke, 6,75. Data ke 6,75. Nah, berarti ketiganya adalah data ke 6 ditambah 0,75 dikali data ke 7 ya, dikurang data ke 6. Berarti data ke 6-nya adalah 7 di situ. Berarti 7 ditambah 0,75. Data ke-7-nya tadi
8, data ke-6-nya tadi 7. Berarti 7 ditambah 0,75 ya, karena 8 kurang 7 1 dikali 0,75 tetap dia 0,75, maka ini hasilnya 7,75. Dari nomor 2 tadi kita tadi mendapatkan Q1-nya adalah 4,25 dan Q3-nya adalah 7,75. Oke, jadi dalam hal ini kadang-kadang kalau di dalam soal jawaban ini kita tidak akan menemukannya ya. Kita tidak akan menemukan seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita tuliskan dulu datanya ulang. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, caranya pasangan dari 3 itu adalah 8. Oke. Pasangan 4 adalah 8 ini. Pasangan 5 adalah 7. Nah, yang 2 tersisa di tengah itu kita menentukan Q2-nya ya. Dari data yang 2 ini, nah ini tersisa dia. Berarti di sini menentukan kuartil 2 atau mediannya, kita tambahkan 5 tambah 6 dibagi 2, berarti 5,5. Oke. Untuk menentukan Q1, nah sekarang Q2 ini dia di antara 5 dan 6. Di sini Q2. Data terbawah itu ada 4, ya. Maka kita gunakan saja model yang tadi. Pasangan yang 3 adalah 5. Nah, sekarang terdapat lagi 2 bilangan yang ada di tengah. Sekarang 4 tambah 5 dibagi 2, ini adalah median data terbawah, atau ini adalah Q1. 4 tambah 5 bagi 2, 9 dibagi 2, 4,5. Demikian juga kalau kita mau menentukan Q3, ya. Maka data bagian yang di atas juga kita buat pasangannya ya, 6 dan 8. Nah, sekarang ada 2 tersisa di tengah. Maka di situ adalah nilai Q3. Berarti ini adalah Q3. Berarti 7 tambah 8 per 2, 7,5. Nah, jadi beda dengan jawaban yang tadi. Nah, sekarang kita ingin membahas soal nomor 3. Jadi konsep kita tadi menentukan kuartil, maka datanya harus kita urutkan. Nah, kalau kita urutkan dari data yang terkecil, itu apabila pembaginya yang lebih besar, ya, pembaginya yang lebih besar. Jadi di sini kalau kita urutkan dari terkecil, ini nomor 3 ya, berarti 1/10 dia paling kecil, baru 1/9, 1/8, 1/7. 1/6-nya ada 2 kali, berarti 1/5 sekali, 1/4, 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau menentukan kuartil 1 dan 3-nya tadi, ya cukup kita buat berpasangannya tadi ya, berarti 1/10 dengan 1/3, 1/9 dengan 1/4, 1/8 dengan 1/5, 1/7 dengan 1/6. Maka yang menjadi mediannya Q2-nya atau mediannya sama sebenarnya. Berarti Q2-nya adalah 1/6. Oke. Maka ini juga membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak, 4 angka data pertama dan 4 angka data berikutnya. Nah, sekarang kita mau menentukan mediannya dari data yang pertama ini tadi, maka pasangan 1/10 adalah 1/7. Jadi 2 angka yang tersisa adalah 1/9 dan 1/8. Maka ini kita tambahkan, maka ini adalah kuartil 1-nya. Berarti 1/9 tambah 1/8 dibagi 2 ya. Maka 1/9 tambah 1/8 itu adalah 8 tambah 9 17/72 bagi 2, maka di sini 17/144. Demikiannya
pasangan dari 1/6 adalah 1/3. Dari dua angka yang tersisa, kita tentukan mediannya, maka itu adalah nanti mencari Q3 ya. Berarti 1/5 tambah 1/4, ini dibagi 2. Berarti 9/20 dibagi 2, berarti ini 9/40. Ini adalah Q3.